Halo, kembali lagi di ASHMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asha Maharani Nupus dari kelas 2C. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu tentang materi 5 Pemilu di Indonesia. Langsung saja check it out. Pertama-tama, apa sih itu pemilu? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi, pemilu ini atau pemilihan umum, pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS, ketua kelas, ataupun ketua BEM. Walaupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan. Dan pemilu ini merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Jadi, adanya pemilu ini, pemilihan-pemilihan jabatan untuk selanjutnya bisa terlaksanakan secara teratur. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tentu tidak diperbolehkan dengan cara kekerasan. Kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Jadi dalam pemilu ini juga tidak boleh mengandung kekerasan atau apapun yang merugikan masyarakat gitu. Walaupun dari pihak A atau pihak B yang menang atau kalah, mereka harus menerima secara lapang dada. Dan pemilu itu sendiri sebenarnya ada 3 kategori pemilu. Yang pertama itu adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat suatu proses yang dilakukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Tapi apabila mufakat tidak diperoleh, maka di dalam musyawarah boleh diadakan voting. Yang kedua adalah voting. Voting yaitu pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Yang ketiga, aklamasi. Aklamasi ini adalah pertemuan maupun pemilihan umum dan atau mengakui hasil pemilihan umum dalam bentuk penegasan yang dengannya seseorang dengan tepuk tangan, sorak-sorai, ataupun pekikan penghargaan lain dinyatakan terpilih. Dalam kasus ini, pemungutan suara tidak dilakukan. Jadi dengan kategori aklamasi ini, seseorang akan terpilih karena ia memiliki penghargaan atau sangat didukung oleh semua masyarakat. Nah, dalam 3 kategori pemilu ini, kita di Indonesia menganut dengan pemilu voting. Jadi disediakan kandidat-kandidat, lalu mereka memaparkan visi misi kepada rakyatnya, dan pemungutan suara yang terbanyak itu pemenangnya. Seperti itu. Fungsi pemilu. Pemilu ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama, sirkulasi elit penguasa. Pemilu dapat merubah elit politik dengan mekanisme yang baru melalui rakyat. Jika rakyat tidak menginginkan pemimpin yang pernah mereka pilih untuk kembali memimpin, maka ketika pemimpin tersebut lengser, segala bentuk tatanan negara, peraturan, dan jajaran elit politik akan menemui perubahan atau pergantian. Jadi ketika pejabat A lengser lalu digantikan oleh pejabat B ini bisa saja merubah tatanan negara atau peraturan-peraturan yang ada di politik ini gitu. Yang kedua, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan. Jadi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Yang ketiga, pembentukan perwakilan politik rakyat. Pemerintahan yang telah terbentuk karena pemilu disebut sebagai pilihan rakyat yang memiliki kekuatan dan kebebasan. Karena itu, pemerintah yang sudah terbentuk akibat menang dalam pemilu berhak menyusun, menetapkan, dan merumuskan segala program yang menguntungkan masyarakat serta membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya harus ditaati dan dipatuhi oleh segenap warga negara sebagai bentuk konsekuensi dan setuju atas partisipasi politik mereka
apa yang telah mereka aspirasikan di dalam pelaksanaan pemilu itu. Jadi, karena rakyatnya memilih pun juga harus menaati peraturan-peraturan pemerintahan yang rakyat pilih gitu loh. Jadi, pilihan kita juga tanggung jawab kita gitu. Dan yang keempat, fungsi pemilu yang terakhir ini adalah pendidikan politik. Pemilu dapat dikatakan sebagai pendidikan politik yang bersifat transparan, langsung, rahasia, dan tidak bisa dipaksakan. Hal ini adalah bentuk dari demokratis yang harus tetap dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Dan pemilu ini sendiri memiliki tujuan. Tujuan pemilu itu adalah yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Dan yang kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik rakyat. Dan pemilu ini sendiri memiliki asas pemilu. Asas pemilu ini ada yang pertama itu adalah langsung. Asas pemilu langsung berarti rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang dimiliki, sesuai kehendak hati nurani, tanpa perantara. Jadi saat memilih, kita nyoblos atau mencontreng sendiri, tidak meminta bantuan teman untuk diwakilkan. Jadi benar-benar kita yang menyoblosnya, ya kan? Dan yang kedua, asas pemilu umum. Asas pemilu umum dalam pemilu berarti semua warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan sudah berhak mengikuti pemilu, tidak melihat jenis kelamin, suku mana, ras apa, agama apa, pekerjaan, dan lain-lain. Yang penting sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan, maka ia boleh mengikuti pemilu. Dan kalau nggak salah, syaratnya itu adalah yang sudah berusia 17 tahun. Yang ketiga, asas pemilu bebas. Asas pemilu bebas ini dalam pemilu memiliki makna bahwa tiap warga negara yang sudah berhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanan melakukan pemilihan, bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari pihak manapun dengan cara apapun. Dan yang keempat, asas pemilu rahasia. Asas pemilu rahasia adalah rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya. Jadi pilihan kita ini tetap menjadi rahasia. Yang kelima, asas pemilu jujur. Asas pemilu jujur mempunyai arti di mana penyelenggara pemilu, aparat, peserta, pengawas, atau pemantau, atau pemilih, serta semua perihal yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi pihak pemilih, kita tuh harus menjadi pihak pemilih yang jujur. Jangan karena ada sogokan jadi kita pilih si A, atau dihasut oleh si B jadi kita pilih B. Apalagi orang-orang yang menjadi panitia di TPS itu harus bertindak sangat jujur, terutama dalam penghitungan suara. Dan yang terakhir, asas pemilu yang terakhir ini adalah asas pemilu adil. Untuk asas adil, maksudnya itu adalah adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidak adanya pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Jadi kita harus menghargai perbedaan pilihan di pemilu Indonesia ini agar pemilu di Indonesia menjadi damai, tanpa diskriminasi dan tanpa pengistimewaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pemilu di Indonesia. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kampus saya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Atau mungkin kalian memiliki tambahan penjelasan dari pemilu di Indonesia, bisa komen di bawah ini. Dan untuk kalian yang ingin melihat video-video aku lainnya, bisa di-subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.